Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, malam hari ini kita melanjutkan kembali pengajian kita dari kitab Bulughul Maram fi Adillatil Ahkam, dalil-dalil hukum yang terdapat dalam kitab-kitab fikih. Kali ini kita akan membahas tentang lanjutan bab khusyuk dalam salat. Bab khusyuk dalam salat. An Abi Dzar radhiyallahu anhu marfu'an. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu marfu'. Jadi hadis itu ada marfu', ada mauquf, ada maqtu'. Kalau marfu' sanadnya dari pengarang kitab bersambung sampai kepada Nabi, namanya marfu'. Kalau mauquf dari pengarang kitab sanadnya bersambung sampai kepada sahabat. Jadi sahabat yang mengatakannya. Kalau waktu hanya sampai kepada tabi'in. Idza qama ahadukum ila sholati fa inna rahmata tuwajibuhu fala yamsahil hasa. Apabila salah seorang di antara kamu berdiri untuk melaksanakan salat, fa inna rahmata tuwajibuhu, maka sesungguhnya rahmat Allah sedang menghadap kepadanya. Fala yamsahil hasa, untuk itu janganlah ia mengusap kerikil-kerikil di tempat sujudnya, pasir ataupun kerikil di tempat sujud. Wa an Mu'aykib radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lirrajuli yusawwi turaba haythu yasjud. Qala in kunta fa'ilan fawahidah. Dari Mu'aykib radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang yang meratakan tanah, kepada seorang yang meratakan tanah untuk sujudnya, jika kamu harus melakukan itu, maka cukup sekali saja. Hadis Abu Dzar dhaif. Hadis Abu Dzar yang pertama tadi dhaif. Wa hadis Mu'aykib sahih. Hadis Mu'aykib sahih. Hadis Abu Dzar yang rawahu Abu Dawud wa hadis Mu'aykib muttafaqun alaih. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, di sini ada kata-kata idza qama ahadukum ila shalah. Apabila salah seorang kamu berdiri untuk sholat, maksudnya sudah masuk di dalam sholat, sudah takbir, Allahu Akbar. Fa inna rahmata tuwajihu, maka rahmat Allah turun kepadanya dan sedang menghadap kepadanya. Jadi kita itu ketika dalam sholat dinaungi oleh rahmat dan kita sedang menghadap kepada kasih sayang dari Allah. Fala yamsahil hasa, maka janganlah dia menghapus batu-batu kecil yang ada di tempat sujudnya. Itu ada kata-kata batu-batu kecil, itu bukan hanya batu apa saja lah gitu ya. Gak harus batu, debu, apalagi misalnya pasir, tanah, ya, benda. Jadi sujud adalah di tempat itu apa adanya.
Bahkan di hadis lain, jangan dijauhkan karena mereka benda-benda tadi, pasir, tanah ataupun batu-batu itu semua berharap supaya orang yang sholat itu sujud kepadanya, pengen dapat rahmat. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tadi ada yang mengatakan idza qama, apabila telah berdiri, apabila sudah masuk sholat. Pendapat lain mengatakan begini, walaupun belum masuk sholat, sebelum sholat pun kalau bisa jangan mengusap tempat sujud itu. Biarkan apa yang ada di situ. Ya, kenapa? Karena dia juga ingin dapat rahmat. Ya, batu-batu itu, pasir ataupun debu itu ataupun tanah itu ingin dapat rahmat. Ada juga alasannya adalah supaya orang yang sholat itu khusyuk dalam sholatnya. Supaya orang sholat itu jangan mengerjakan kecuali pekerjaan sholat. Jadi khusyuk itu mengerjakan pekerjaan sholat saja, jangan mengerjakan pekerjaan lain dari sholat. Itulah hakikat khusyuk. Berarti kalau mengerjakan pekerjaan sholat, apa itu pekerjaan sholat? Rukun sholat, sunnah sholat. Di luar dari itu merusak kekhusyuan seseorang dalam sholat. Kalau seseorang khusyuknya berkurang, otomatis pahalanya berkurang. Semakin sempurna khusyuk seseorang dalam sholatnya, semakin besar pahala. Jadi kita tuh kalau sholat kira-kira berapa persen? Berapa persen kita dalam sholat kita? Ya. Ada yang kata Nabi itu khumus 1/5, ada yang sudus 1/6, ada yang sumun 1/8. Nah, oleh karena itu makanya seseorang yang sholat itu hendaknya dia khusyuk dalam sholatnya. Wa kana katsirun minal ulama'i yakrahuna dzalik. Banyak di antara para ulama yang berpendapat bahwa mengusap tempat sujud itu hukumnya makruh. Ya makruh itu dibenci, tidak baik, tidak betul. Tapi memang tidak sampai membatalkan sholat. Cuma pekerjaan itu tidak layak dilakukan seseorang yang sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi alasannya kita katakan fa innar rahmata tuwajihu, karena rahmat sedang menghadap kepadanya, artinya turun kepadanya rahmat. Alasan ini bahwa hikmah terhadap larangan mengusap tempat sujud itu supaya seseorang yang sedang sholat ya tidak terlalaikan dari rahmat yang sedang menghadap kepadanya. Ini kata dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah dikatakan idza sajadta fala tamsahil hasa fa inna kulla hasatin tuhibbu an yusjada 'alaiha. Apabila engkau mau sujud, jangan kau hapus tempat sujudmu itu, karena setiap batu ataupun pasir ataupun benda apa yang ada di tempat itu, dia ingin sujud, dia ingin kau letakkan dahimu kepadanya. Subhanallah ya. Jadi oleh karena itu kita ini sedang didatangi rahmat. Ya, masa rahmat datang sama kita nggak menghadap ke rahmat tadi, malah mengurusi apa? Mengurusi batu, pasir, debu. Itu namanya nggak sopan, nggak santun. Gitu. Jadi ada orang ngasih
pemberian kepada kita, tapi mata kita entah kemana-mana, kan nggak sopan. Jadi Allah sedang menurunkan rahmat kepada kita, ya, maka kita pun harus fokus pada rahmat yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa an yakuna lihajah, kecuali lah memang karena darurat, ada kepentingan. Misalkan ada kerikil tajam, Pak. Lah kalau kita sujud nanti di situ, apanya dahinya ini berdarah, kalau itu nggak apa-apa. Atau ada duri, ya, atau ada hewan, ya, yang bisa memudaratkan kita, kalau itu nggak ada masalah. Tapi ini kalau cuma pasir, batu, debu, ya, biarkan aja batu-batu itu ataupun debu-debu itu nempel di kepala kita. Bayangkan sholat di zaman Nabi, bukan seperti sholat sekarang ada sajadahnya, ada ini karpet, ada keramik. Enggak, kalau dulu sholat di Masjid Nabawi itu tanah yang ada pasir dan ada debu. Itu saja mereka dilarang untuk membersihkan tempatnya itu dari debu-debu dan dari tanah-tanah itu. Nah, jadi apa yang kita ambil dari hadis tadi? Karahatu taswiyatin turabi fi mahallis sujudi asna as-shalah. Makruh hukumnya meratakan tempat sujud ketika kita sedang sholat. Cuma ada dua pendapat. Apakah setelah masuk sholat makruhnya, ataukah sebelum sholat pun makruh? Ya, kalau kita ambil pendapat yang paling kuat, memang yang dimaksud itu setelah masuk sholat. Ya, setelah masuk sholat tidak boleh lagi meratakan tempat sujud. Tapi kalau sebelum sholat, menurut pendapat ini boleh-boleh saja. Tapi ada juga pendapat yang kedua, bahkan sebelum sholat pun, ya, biarkan, lebih baik kita fokus untuk menghadapi sholat daripada sekadar meratakan tempat sujud. Yang kedua, dari hadis tadi ada kata-kata in kunta fa'ilan fawahidah. Kalaupun engkau harus melakukannya, maka lakukanlah. Tapi jangan sering-sering, sekali aja. Jadi situ diambil ibahatul marratil wahidah duna ziyadati 'alaiha. Boleh kalau cuma satu kali. Tapi jangan sampai 2 kali, apalagi sampai 3 kali. Maksud dan tujuannya apa, Pak? Supaya kita fokus pada pelaksanaan sholat. Kita ini sedang menghadap kepada Malikul Muluk, rajanya para raja, Maliki Yaumiddin, Khaliqu sab'a samawat wal ardi, pencipta 7 lapis langit dan bumi. Menghadap kepada raja saja kita pasti duduknya sopan, berdirinya sopan, ya, apalagi kita ini sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang diambil yang ketiga dari hadis itu, masul hasa bis salati yunafil khusyuk, ya, menghapus, meratakan tempat sujud dari batu, dari tanah, dari debu, dari benda yang itu tidak memudaratkan, hukumnya adalah bertentangan dengan khusyuk. Jadi kalau mau khusyuk, ya, tinggalkan perbuatan-perbuatan ini, jangan dilakukan. Itu insya Allah khusyuk itu akan datang dengan sendirinya. Nah, itulah yang bisa kita ambil daripada hadis ini. Jadi
hadis yang pertama tadi, hadisnya dhaif memang. Idza qama ahadukum ila sholati fa inna rahmata tuwajibuhu fala yamsahil hasa. Apabila berdiri kamu untuk sholat, maka rahmat sedang turun kepadanya, maka janganlah ia meratakan batu-batu yang ada, batu ataupun debu yang ada di depan tempat sujudnya. Memang hadis itu dhaif, tapi begitu pun ya, ada hadis lain ya, bir rajulil yusawwit turaba haitsu yasjud qala in kunta fa'ilan aw wahidan. Nabi menegur seorang laki-laki yang meratakan tempat sujudnya, ya. Kata Nabi, kalaupun engkau harus melakukannya, maka lakukanlah hanya satu kali. Maksudnya apa? Ya, jangan lakukan, jangan lakukan. Dan kalau memang harus kau lakukan, lakukanlah satu kali. Hadis ini juga dalil bahwa tidak batal, tidak membatalkan. Sebab kalau membatalkan, Nabi pasti mengatakan kepada laki-laki itu, ulangi sholatmu, karena sholatmu tidak sah. Tapi Nabi tidak mengatakan ulangi sholatmu. Berarti perbuatan itu hanya makruh, dan satu lagi bertentangan dengan khusyuk. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Bapak? Serta, ya. Kalau di hadapan kita itu ada najis seperti air mata, gimana? Iya, kalau najis memang. Karena itu kalau harus bersihkan, nggak susah sekali begini. bukan hanya dibersihkan, Pak. Syarat sholat itu bahwa pakaian kita harus bersih, tubuh kita harus bersih, dan tempat sholat kita juga harus bersih. Makanya dilarang sholat di kandang unta, bahkan dilarang sholat di kuburan. Nah, dilarang sholat di kuburan itu alasan orang bukan karena kuburannya, tapi karena di kuburan itu banyak bekas galian-galian yang dianggap oleh sebagian orang itu najis gitu. Jadi sebelum sholat kita syarat sholat itu harus bersih pakaiannya, bersih tempatnya, dan bersih pula badannya. Sama satu lagi, suci badannya dari hadas kecil dan hadas besar. Sama satu lagi, harus menghadap kiblat. Ya, harus menghadap kiblat. Sama satu lagi, ma'rifatu dukhulil waqti, mengetahui maksudnya waktu sholat. Yang namanya syarat itu sebelum sholat, ya, wajib ada. Ya, wajib ada. Semuanya. Kalau ada satu yang tidak ada, maka sholatnya tidak sah. Cuma bedanya sama rukun. Kalau rukun wajib ada semua, tapi dia setelah takbir. Setelah takbir, sebelum salam, namanya rukun. Kalau salat sebelum takbir harus sudah lengkap. Kalau belum lengkap, tidak boleh masuk sholat. Ya Pak. Kalau ambil wudhu boleh dilap. Ambil wudhu? Bisa ambil wudhu dilap boleh. Iya, boleh. Kalau bolehnya, tapi seafdalnya dibiarkan saja. Nabi ditawarkan apa? Semacam handuk setelah Nabi wudhu, tapi Nabi menolak. Ya, karena di dalam hadis dikatakan bahwa dari tetesan air wudhu, baik dari tangan, dari muka, dari anggota tubuh kita itu berguguran dosa-dosa kita. Ya, maka yang paling afdal hadis berwudhu itu, apabila tidak ada keadaan darurat, maka sebaiknya tidak usah diusap. Kecuali kalau darurat, misalnya lagi musim dingin. Ya, kalau kita kayak dulu di Mesir, dingin itu sampai 6 derajat. Kalau dibiarkan, ya agak kuat, maka dikeringkan. Maka sebaiknya memang tidak dikeringkan, biarkan menetes begitu saja. Tapi seandainya pun dikeringkan dengan handuk, tidak masalah. Kita masuk ke hadis yang kedua, Pak.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة فقال إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mic-nya apa ya? Mau habis baca? Ya. Aku bertanya kepada Rasulullah tentang seseorang melirik dalam sholatnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, itu adalah sebuah tipuan, copetan. Setan telah menipu ataupun mencopet ya sholatnya seorang hamba. Ya, sholat kita itu dicuri sama setan, dicopet. Rupanya waktu kita sholat itu ada tukang copet, Pak. Mestinya kita bawa 1.000 dinar, dicopet sama setan 800 dinar. Akhirnya kita tinggal bawa berapa? 200 dinar. Hati-hati. Ini masalah al-iltifatu fis sholati min ghairi hajatin makruh. Melirik ke kiri dan ke kanan, apalagi ke atas pada waktu sholat, hukumnya makruh kecuali karena ada keperluan. Ya, kecuali hanya ada keperluan. Karena Nabi mengatakan, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu asy-syaitanu min salatil abdi. Itu adalah copet di mana setan mencopet sholatnya seorang hamba. Adapun kalau ada darurat karena ada udzur, seperti seorang ibu lagi sholat, ya, dilihatnya anaknya lagi main-main, ya. Nah, kemudian anaknya ini pergi mengarah ke pintu, padahal kalau dia keluar nanti dari pintu itu, anaknya ini ketabrak mobil, ketabrak motor, atau terjadi bahaya, maka tidak mengapa sambil sholat itu dia perhatikan anaknya, ya, tidak termasuk makruh, ya. Atau misalnya ada dia lagi sholat di Masjidil Haram, ada anaknya yang masih kecil, kalau dia khusyuk begini hanya melihat ke tempat sujud, ya, pas selesai sholat nanti dilihatnya anaknya udah nggak ada. Jadi tidak usah dipertentangkan sholat itu dengan keperluan dan keperluan kita. Insya Allah tidak seperti itu. Jadi sholat itu mengakomodir keperluan yang mau tidak mau harus dijaga. Maka umpamanya kita lagi pulang bawa belanjaan banyak gitu, banyak motor. Ini kalau kita singgah nanti di masjid, ya, barang-barang kita nggak bisa dimasukkan ke masjid. Ya, itu adalah udzur untuk tidak sholat berjamaah ke masjid. Kenapa? Nah, biarkan saja di luar barang-barangnya, insya Allah Allah jaga katanya. Kemudian dia sholat, pas pulang keluar dari sholat lihatnya barangnya udah hilang semua. Lah, kenapa hilang katanya? Hilanglah. Makanya seorang sahabat datang kepada Nabi, ya, berkata, ya Rasulullah, saya ada unta. Saya kan tawakal ini katanya. Gimana unta saya ikat enggak katanya. Jangan pergi ke ikan unta, takut nanti hilang. Bukan berarti tawakal itu tidak berusaha, harus ada usaha. Ya. Sedikit. Ya. Karena saya suka pengen memberi masukan kepada driver Gojek. Iya. Grab yang bawa barang same. Karena kalau same itu kan banyak. Iya. Saya selalu mereka ingin sholat, tapi seperti yang ada
solusinya gitu ya. Iya. Karena mereka di rumahnya kan tetap ada untuk sholat berjamaah. Iya, apalagi yang dia harus mencari nafkahnya dengan cara seperti itu. Ya, seharian dia di jalan, jadi anak jalanan. Jadi sholat perintah sholat itu mengakomodir keadaan-keadaan tertentu tadi. Ya. Intinya Pak, dia tidak wajib sholat berjamaah. Kalau dia khawatir barang-barangnya hilang, jadi dia mencari jalan, mencari cara, bagaimana caranya supaya dia bisa sholat berjamaah, tapi barang-barangnya aman. Ya. Kalau barangnya sedikit mungkin bisa dibawa ke dalam, ditaruh di depan. Kalau barangnya banyak, berarti dia harus menyesuaikan. Jadi dia berangkatnya itu setelah sholat zuhur baru berangkat. Sholat dulu dia baru berangkat. Insya Allah 1001 lah cara untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau umpamanya dia harus dan tidak bisa dihindarkan, maka bagi dia adalah menunda sholat hingga dia sampai ke tempat tujuan, ataupun dia sholat di pinggir jalan, ya, diparkirin barangnya, kemudian dia sholat di situ. Kalau ditanya kenapa kamu sholat di sini, saya takut barang saya ini hilang, ya kan? Apalagi itu bukan barang dia, amanah, ya, amanah yang dititipkan kepadanya. Dan kalau sampai itu hilang, bisa-bisa dia juga hilang pekerjaannya. Gitu. Istilahnya kadang mereka di suspend, ya. Nah, jadi diakomodir, diperhatikan hal itu. Jadi dalilnya apa? Anin Nabi annahu irtafata lil hajati bis shalah. Ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memalingkan wajahnya di dalam sholat ketika ada darurat dan ketika ada perlu. Wa qala at-tasbihu lirrijali wat tasbihu lin-nisa'i fa inna ahadakum idza sabbaha iltafata ilaihi. Selanjutnya tapi Bapak dan Ibu sekalian, memalingkan wajah atau melihat ke kanan dan ke kiri itu dalam sholat itu ada bermacam-macam. Yang pertama, kalau sampai berpaling itu dadanya, misalnya gini, nah udah begini berpalingnya, itu kalau itu batal sholatnya. Misalnya dia berpaling gini, kalau berpalingnya begini, nggak batal. Berpaling begini, nggak batal, ya. Tapi kalau udah berpalingnya sampai begini, batal. Kenapa batal? Karena menghadap kiblat adalah syaratnya salat. Apabila sudah tidak menghadap kiblat lagi, salatnya batal, wajib diulang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah al-iltifatu bir-ra'si wa bil-'aini faqat. Melirik dengan mata ataupun berpaling dengan kepala, badan tetap menghadap kiblat. Ini hukumnya makruh. Tengok kanan, tengok kiri, itu ya. Apalagi tengok atas. Makruh apabila dilakukan tanpa ada kepentingan, tanpa ada darurat. Fa idza fa'alahu min ghairi hadah faqad naqasa thawabu salatihi ghayra annaha sahihah la tabtul bidzalik. Apabila dia melakukan itu tanpa ada kepentingan, maka berkuranglah pahala salatnya, tapi walaupun begitu salatnya tetap sah dan tidak batal.
Wal karahatu muqayyadatun bi adadil hajati al udri. Makruhnya itu ya, apabila tidak ada kepentingan dan tidak ada udzur. Adapun apabila di sana ada kepentingan seperti takut terhadap dirinya ataupun takut hilang hartanya, ya dia taruh HP di depannya, sebelah kanannya. Tiba-tiba dia merasa kayak ada orang pelan-pelan jalan mau ngambil, ini dikit gak apa-apa. Bukan berarti khusyuk sajalah. Kalau katanya rezeki saya insya Allah nggak akan hilang. Dia udah nggak ada lagi. Nggak begitu juga, ya, nggak sampai segitunya Islam. Islam itu memang menyuruh kita tuh khusyuk, tapi juga kita itu disuruh menggunakan apa? Akal sehat. Tetap saja akal sehat. Ya, seperti pandemi inilah, kan tawakal katanya. Ya, tawakal. Kalau mati kata Allah mati. Kalau kena katanya kena. Kalau nggak kena katanya nggak kena. Udah nggak perlu pakai masker, nggak perlu jaga jarak. Nggak begitu. Ya. Kita disuruh tawakal, tapi kita juga harus menggunakan akal sehat kita. Ustaz, yang dimaksud dengan Aisyah itu istrinya Rasulullah, putrinya Abu Bakar. Iya. Iya. Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah dengan Abu Bakar itu mantu sama mertua ya? Iya. Abu Bakar itu mertuanya Rasulullah. Umar itu mertuanya Rasulullah. Utsman itu mantunya Rasulullah. Ali itu mantunya Rasulullah. Makanya pemimpin yang mengelilingi Nabi itu adalah orang-orang dekatnya Nabi. Tapi bukan nepotisme, bukan KKN, cuma karena mereka adalah memang orang-orang yang memiliki kemampuan. Di samping mereka adalah orang-orang yang sangat loyal. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ada satu lagi. Ya, tadi berpaling dengan dada. Dadanya udah berpaling dari kiblat, batal. Yang kedua, hanya berpaling kepalanya ataupun melirik matanya, enggak batal. Yang ketiga adalah al-iltifatu fis sholati bil qalbi. Itu yang berpaling hatinya. Hatinya lari dari sholat. Masya Allah. Mestinya kalau kita sholat itu, hati kita itu hanya fokus pada urusan sholat. Apa fokus pada urusan sholat? Fokus pada bacaan yang sedang kita baca. Allahu Akbar kabira. Allah ya Maha Besar. Walhamdulillahi katsira. Segala puji bagi Allah. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Maha suci Allah di waktu pagi dan di waktu petang. Ya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku, ya, seluruh tubuhku lilladzi fataras samawati wal arda, bagi pencipta langit dan bumi. Hanifan muslimah, ya, wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah orang-orang musyrik. Fokus di situ saja. Ya. Satu itu fokus kepada bacaan. Yang kedua, fokus kepada hayatuna, keadaan kita. Sedang mengapa kita saat ini? Pertama, kita sedang melipat tangan. Yang kedua, kita sedang berdiri. Yang ketiga, kita sedang melihat ke tempat sujud. Itu kita sedang apa? Sedang menghadap kepada Allah. Jadi dua yang kita tadabburi itu. Yang pertama yang kita tadabburi itu bacaan kita. Dan kalau memang kita tidak paham apa yang kita baca, nggak apa-apa. Minimal kita mentadabburi
keadaan kita itu sedang apa? Sedang menghadap kepada Malikul Muluk, rajanya para raja. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu insya Allah akan mendatangkan kekhusyuan. Jadi yang ketiga tadi adalah berpalingnya hati dengan pikiran-pikiran yang menyibukkan kita dari sholat. Apa itu pikiran-pikiran yang menyibukkan kita dari sholat? Kerja, apalagi bisnis, ya, mainan, tontonan, ya, pembicaraan, sipulan, ya, semua itu menyibukkan kita dari sholat. Dan semua orang pasti didatangi pikiran itu, betul nggak? Betul. Itu nggak bisa kita hindari, ya. Kalau datangnya itu nggak bisa kita hindari. Makanya yang nggak boleh itu adalah berlarut dalam lintasan itu tadi. Yang nggak boleh itu larut, Pak. Kalau lintasan itu datang, memang semua orang pasti didatangi lintasan itu. Namanya waswasatus syaitan. Tapi yang nggak boleh itu kita larut. Nah, supaya kita tidak larut, langsung kembali ke kedua hal tadi. Yang pertama, tadabburi apa yang kita baca, kemudian pikirkan kita sedang apa. Apalagi kalau kita memikirkan kita ini sedang sujud, ya, kita ini sedang rukuk, kita ini sedang berdiri. Apalagi kalau kita sedang mengangkat tangan, Allahu Akbar, sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan berpaling itu dua. Satu berpaling secara fisik, itu tadi yang berpaling dengan dada dan berpaling dengan mata serta berpaling dengan kepala. Yang kedua adalah berpalingnya hati. Ya, berpalingnya hati apa? Hati larut dalam lintasan-lintasan tadi. Dan kata beliau, semua orang tidak ada yang bisa menghindar dari lintasan tadi. Wa ma as'abu mu'alajatiha, dan itu sangat sulit untuk mengobatinya dan sangat sulit untuk menyembuhkannya. Betul enggak? Betul. Wa ma aqallus salimu minha, dan sedikit sekali orang yang bisa selamat dari itu. Tapi jangan bikin alasan, katanya sedikit, ya udahlah, enggak perlu berusaha, enggak boleh juga. Wa huwa munkisun lis-shalati, dan itu mengurangi pahala sholat. Wa ya laitahu iltifatun juz'iyyun, ya, seandainya hanya itu sebentar, ya, seandainya itu hanya sebentar saja. Tapi yang kita sayangkan, mulai dari dia takbir sampai salam habis semua, nggak ada yang tersisa. Makanya dikatakan ikhtilasun yakhtalisu syaitan. Tadinya dia mestinya dapat 1000 dinar, terakhir cuma tinggal berapa? Cuma tinggal 50 dinar. 950 dinar habis dicopet sama syaitan. Begitulah hitung-hitungannya kalau kita kalau kita tidak khusyuk dalam sholat kita. Ya Pak, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Siapa? Di usia saya sekarang ini, kadang saya masih pengen beresin surat kerja master. Ya. Pemahaman saya yang mungkin doef ya. Satu misalnya ketika kita sholat yang di zahar, saya tahu misalnya bahwa ketika ada firman Allah membacakan maka membacakan. Itu satu misalnya. Ada kita sholat berjalan. Ketika kita berpihak, Allah membacakan Fatihah, kita dengarkan. Nah, kemudian selesai amin dari Fatihah, masuk fase berikutnya. Ada satu yang saya ketahui bahwa kita juga wajib untuk membaca Fatihah. Itu syaratnya. Pada saat kita baca Fatihah, imam baca surat. Iya. Padahal tadi katanya ketika imam baca surat kita harus menghadap. Iya. Ini gimana ngatur hatinya sebetulnya? Ataukah sebetulnya karena
bacaan itu sifatnya sunnah, maka abaikan saja dan saya fokus pada fadilah kita selesaikan. Nah, gimana Ustaz baiknya? Ya. Memang ada kaidah Pak, idza ta'arada tasaqqa. Apabila ada dua yang bertentangan, satunya harus gugur. Jadi apabila bertentangan bacaan Fatihah dengan mendengarkan bacaan imam, maka bacaan imam gugur. Kita harus menyelesaikan bacaan Fatihah dulu, karena Fatihah itu rukun sholat. Kalau nggak dibaca, sholatnya nggak sah. Kecuali dalam keadaan tertentu, misalkan orang yang masbuk, ya, orang yang masbuk nggak sempat baca Fatihah, separuh lagi Fatihahnya, imamnya sudah rukuk, ya udah tinggalin aja, karena Fatihahnya ditanggung oleh imam. Tapi kalau tadi setelah amin, kemudian masih punya waktu dia untuk membaca Fatihah, dia wajib menyelesaikan Fatihahnya, apalagi itu dalam mazhab Syafi'i. Kecuali dalam mazhab Hanafi mengatakan bacaan imam adalah bacaan makmum, jadi dia nggak wajib baca Fatihah, dia hanya cukup mendengarkan bacaan imam saja. Tapi kalau kita di Indonesia ini yang mayoritasnya mazhab Syafi'i itu wajib menyelesaikan Fatihah. Setelah selesai bacaan Fatihah, barulah kita fokus mendengarkan bacaan imam. Itu yang dikatakan idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan dengarkanlah dengan sabar. Jadi harus ada yang gugur. Yang gugur itu yang mana? Yang gugur itu adalah mendengarkan bacaan imam. Yang harus kita lakukan adalah menyelesaikan dan menyempurnakan Fatihah. Karena Fatihah itu termasuk rukun. Ustaz, kenapa bisa menjadi berbeda begitu ya pemahamannya ya? Padahal kalau saya lihat, kalau Ustaz tadi bilang Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi, ya, saya melihat bahwa berpatokannya Tuhannya sama, Nabinya sama, kitabnya sama. Tetapi ketika mereka menerjemahkan sebuah bacaan khusus dari Fatihah bisa berbeda gitu. Karena saya beliau berpatokan seperti ini ya, Tuhannya sama, Ya. kitabnya sama, Ya. Rasulnya sama. Ya. Ya, tapi ketika mereka menafsirkan ini sebuah tafsir dari yang dibacakan Fatihah, kenapa bisa berbeda gitu. Katanya, kata Rasulullah kan ketika ada sebuah perselisihan, kembalikan aja kepada kitab Allah, Sunnatullah. Ya. Memang mereka kembali kepada Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah itu ada yang harga mati, tidak boleh diijtihadkan. Apabila sudah ada nas, maka itu tidak boleh diijtihadkan. Tapi masalahnya hadis yang berkenaan dengan Fatihah itu tidak mewajibkan seseorang itu harus mengambil pilihan itu. Karena kata Nabi, bacaan imam adalah bacaan makmum. Maksudnya apa? Si imam menanggung bacaan si makmum dalam sholat jahat. Itu ada hadis begitu. Tapi ada juga hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca Fatihah. Apakah berarti si makmum tidak baca Fatihah? Makmum baca Fatihah. Fatihahnya siapa yang bacakan? Si imam. Jadi ada yang tidak boleh khilaf. Ada yang memang khilaf itu harus ada dalam ilmu fikih. Kalau tidak ada khilaf dalam ilmu fikih, kenapa ada Maliki, Hambali, Syafi'i dan yang lain? Kalau kekhilafan itu misalnya bisa kita mengambil salah satu yang lebih cocok dengan hati, boleh nggak? Mana yang lebih tenang hati kita? Ya, artinya begini ya. Kita membandingkan sebuah tafsir yang dua nih, ya, baca Fatihah atau mendengarkan. Saya lebih cenderung mendengarkan sajalah atau mengikuti imam pada waktu saat jawab dahar. Tidak, kalau kita mazhabnya Syafi'i harus konsisten dengan mazhab itu. Kalau tidak, nanti malah cari yang enak-enaknya saja. Bukan yang enak-enak, maksud saya gini, kalau memang ada dua pilihan, ini yang kalau saya ini kan terjadi dua pilihan nih proses ya, karena saya pelajari
pembacaan Fatihah itu pada waktu salat berjamaah. Ya, memang ada yang membaca dan ada yang cukup mendengarkan. Iya. Gitu. Nah, kalau misalnya saya ada kecenderungan nih, ya, kalau misalnya imam membacakan surat yang kedua, kita baca Fatihah, ini kagok juga, gitu. Kagok. Itu bukan masalah kecenderungan. Masalahnya adalah apakah kita sudah sampai kepada tingkatan mampu memahami hadis-hadis Nabi secara langsung. Apakah kita sudah mampu muqaranatul adillah, membandingkan dalil yang dipakai oleh Syafi'i dengan dalil yang dipakai oleh Hanafi? Kalau kita sudah sampai ke level itu, maka tidak ada masalah memilih mana yang paling kuat dalilnya. Tapi jatuh-jatuhnya nanti madhabnya madhab tarjih. Madhab tarjih itu madhab Muhammadiyah. Ya enggak? Tarjih menurut Muhammadiyah. Kalau tarjih menurut apalagi nanti Syafi'i beda lagi. Jadi tidak ada masalah, silakan aja ambil mazhab tarjih atau ambil mazhab Syafi'i atau mazhab Hambali atau mazhab yang lain, tapi jangan dicampur adukkan. Yang penting tahu dalilnya ya. Yang penting tahu dalilnya. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan begini, idza shahhal haditsu fa huwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih, itu mazhabku. Bukan berarti dengan mengucapkan itu ada mazhab Syafi'i itu meninggalkan hadis yang sahih. Tidak. Ya, sejauh pengetahuan saya, semua yang saya sampaikan itu hadisnya adalah sahih. Siapa tahu ada, ya, siapa tahu ada hadis yang sahih, sementara pendapat saya itu tidak sahih, maka tinggalkan aja pendapat saya, itu tidak apa-apa. Tapi jangan disangka bahwa Imam Syafi'i meninggalkan hadis sahih. Oh, tidak mungkin. Mereka itu adalah ulama-ulama yang berpegang teguh dengan hadis-hadis yang sahih. Wallahu a'lam, itu saja. Ini begini Pak, saya sampaikan. Belajar kitab Bulughul Maram ini bukan mengajak orang pindah mazhab. Ini dasarnya. Belajar kitab Bulughul Maram ini adalah menambah wawasan bahwa ternyata di sana ada mazhab lain yang mengatakan begini, di sana ada yang mengatakan mazhab begini, di sana ada yang mengatakan mazhab begini, supaya hati kita itu makin apa? Toleransi dengan orang lain. Keseluruhannya benar ya? Ya? Ya, keseluruhannya benar ya tadi. Tentu saja, karena Allah berfirman apa? Fas'alu ahla dzikri. Karena semua itu bersumber dari ahli dzikri. Imam Hanafi ahli dzikri, Imam Syafi'i ahli dzikri, Imam Maliki ahli dzikri. Ya, kita mengikuti ahli dzikri. Bahkan yang berbahaya itu kalau kita cawe-cawe berani-berani langsung menafsirkan, mensyaratkan hadis. Dari mana ilmu kita mau mensyaratkan hadis? Ketika imam-imam itu menyampaikan suatu hukum, mereka sudah menguasai seluruh hadis yang berkenaan dengan masalah itu. Ya. Kemudian baru mereka menyampaikan satu hukum, bukan seperti kita yang kadang baru satu hadis atau baru dua hadis sudah mengatakan macam-macam. Oh, itu dia tidak paham, itu Imam Syafi'i katanya. Ilmu Google. Ya, ilmunya pun ilmu Google sama ilmu YouTube. Jadi tujuannya untuk menambah wawasan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.